Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bapak sekalian jamaah sholat subuh yang berbahagia, kita lanjutkan kajian Al-Quran surat Al-Baqarah, masuk pada ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Huwa dialah alladzi zat khalaqa yang telah menciptakan lakum untuk kalian ma apa-apa fil ardi di dalam bumi jami'an semua. Sumastawa, kemudian Allah berkehendak ilas sama'i kepada langit. Ada yang memahami bersemayam. Fasawwahunna, kemudian maka Allah menciptakan guna mereka, yakni langit itu sab'a samawatin, 7 langit. Wa huwa, sedangkan dia Allah bikulli syai'in, atas segala sesuatu, alimun maha mengetahui. Wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika berfirman rabbuka Tuhanmu lil malaikati kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun menjadikan bil ardi di dalam bumi khalifatan, khalifah, pengganti, pemimpin. Qalu, mereka berkata para malaikat, ataj'alu, apakah kau akan menjadikan fiha di dalam bumi man, orang, yufsidu, yang membuat kerusakan fiha di dalam bumi, wa yasfiku, dan menumpahkan ad-dima'ah, darah, wa nahnu, sedangkan kami musabbihu, kami bertasbih bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu, dan kami mensucikan laka untukmu. Qala, Allah berfirman, ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Jadi Allah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Allah itu menyediakan atau membuat bumi beserta isinya ini untuk kita semuanya. Untuk kita. Di bumi itu ada gas, ada emas, ada macam-macam. Dan di bumi ini kita bisa menanam sesuatu yang harus kita lakukan untuk kita konsumsi sehari-hari. Kemudian Allah berkehendak ke langit. Habis bumi ini selesai, maka kemudian Allah ke langit, dan Allah kemudian menciptakan langit itu menjadi 7. Sedangkan Allah, dia itu kuasa atas segala sesuatu. Baik, analisa. Allah menciptakan bumi. Ini kalau ini agak kelihatan, tidak begitu kelihatan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, fi sittati ayyamin, di dalam 6 hari.
Summastawa 'alal arsy, kemudian beliau bersemayam di arsy. Malakum min dunihi waliyin wala syafi'in, tidak ada bagi kalian dari selain Allah itu wali atau memberikan dan tidak juga memberikan syafaat. Afala tatadzakkarun, apakah kalian tidak memperhatikan? Jadi Allah menciptakan langit, menciptakan bumi itu dan beserta isinya ini dalam proses 6 hari. 6 hari. Kalau 6 harinya dunia ya 6 hari normal seperti ini. Kalau 6 hari itu dihitung akhirat, itu berarti 6.000 tahun Allah menciptakan bumi dan langit-langit. Berarti lama Pak prosesnya dibuat oleh Allah. Karena itu ada teori-teori yang mengatakan, oh ini bumi ini diciptakan, dia ada karena ada teori Big Bang. Itu ada teori Big Bang. Ledakan besar, kemudian dia terpecah-pecah, kemudian jadilah ada bumi, ada macam-macam. Teori, itu teori, tapi apakah begitu ya, wallahu a'lam. Karena memang mesti berputar, mesti berputar 6 hari. Dan ini untuk kita semuanya. Bayangkan seluruh apa yang ada di dalam bumi itu diperuntukkan oleh Allah untuk kita ini. Kita kelola tentu dengan cara yang Allah kehendaki, tidak dengan cara yang manusia kehendaki, yang Allah kehendaki. Karena itu ketika Allah sudah menentukan bahwa manusia itu pemilik bumi, maksudnya pemilik bumi itu untuk mengelola bumi dan isinya, maka Allah itu kemudian menunjuk Rasul dan menurunkan kitab-kitab dalam rangka membimbing manusia supaya mengelola bumi ini dengan cara yang benar, tidak dengan cara manusia. Jadi kalau kemudian kita ini mengolah bumi dengan tidak cara Allah, pasti besok itu akan menjadi persoalan. Misalnya Pak, setelah karap-karap kude pokoknya di bumi ini kita kelola sesuai dengan apa yang kita kehendaki sendiri. Itu kemudian kita tidak tahu mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dimakan. Allah ciptakan babi. Kalau kita berdalil pada ini, wah, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, semua milik kita, berarti boleh kita makan? Enggak. Karena Allah itu menuntun. Nih, ada yang boleh kamu kelola dan ada yang boleh kamu makan, ada yang tidak boleh kamu makan. Seperti tadi itu. Hurimat alaikumul maitata waddama wal hamal khinzir wa ma uhilla bi ghairillah. Allah katakan demikian. Yang nggak boleh dimakan ini. Karena itu Allah menurunkan ini dalam rangka untuk supaya kita benar. Allah ciptakan ini. Karena itu Allah menciptakan ini dengan matang, Pak. Dan Allah mengatakan, afala tatadzakkarun, apakah kamu tidak memperhatikan? Bayangkan, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah kemudian ciptakan peredaran siang malam, berganti hari, berganti pekan, berganti bulan, berganti tahun. Itu dalam rangka Allah mengatakan, afala tatadzakkarun, apakah kamu tidak memperhatikan? Yang kita perhatikan itu pergantian tahunnya, Pak. Rawan, pergantian tahun itu yang paling diperhatikan orang adalah yang pertama ikan, yang kedua areng, dan yang ketiga jagung, dan yang keempat adalah mercon. Wes. Nggih, Pak. Hanya 4 ini yang biasanya yang populer di tahun baru. Di mana-mana pasar itu mesti
areng, jagung, ikan, dan mercon atau kembang api. Pada Allah mengatakan, afala tadzakkarun, kau nggak mikir, coba. Kenapa Allah menciptakan ini nggak mikir ngono? Sing penting bledos. Tawa, dan kaget saya semalam. Ya Allah, saya tidur itu habis isya jam 8. Jam 10 itu ada kembang api udah nyala. Tawa. Saya kira, loh, jamku keliru lah nih kok. Jam 10 kok bledos gitu. Oh, jamku keliru tahun. Ternyata, loh, bener jam 10 kok padha muni gitu. Masya Allah, luar biasa. Terus mari ngono oleh apa? Ngono oleh apa ya? Ya kan gak oleh apa. Allah mengatakan afala tadzakkarun, apakah kamu gak mikir, gak memperhatikan? Buat apa itu? Buat apa? Pergantian siang dan malam itu. Dan Allah mengatakan kan pergantian siang dan malam itu itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ulul albab, orang yang memiliki akal. Artinya orang yang cerdas itu merayakan pergantian tahun itu tidak kemudian dengan hingar-bingar musik. Masya Allah, tawa. Orang Indonesia itu diarani miskin, diarani gak kayak miskin ya. Coba tahun baru semua hampir di sudut-sudut, bukan kota ya, sudut gang itu mesti mengadakan ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya begitu. Dan itu duit kabeh, Pak. Hanya untuk tawa itu miliatan, Pak, kalau dihitung. Adalah Allah mengatakan sebelumnya ini, malakum min dunihi miwaliyin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Maksud nggak ada selain Allah itu penolong, tidak juga memberikan syafaat, nggak ada, Pak. Karena itu mestinya di setiap menjelang malam kita berpikir, ya Allah, awak dewi ki malah suwe, malah tuwek, malah mendekati kematian. Iya, terus bekal apa yang bisa kita bawa besok pada saat di akhirat? Apa ya? Malah dangdutan, rewang itu. Apa itu? Apalagi PPKM dicabut, sempurnalah hidup ini. Ya kan, PPM pas menjelang akhir tahun, PPKM dicabut. Rewang tadi berangkat itu warik 66. Iku sepeda mono cicilane durung mari. Engko nek kecelakaan terus yo apa? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungannya. Jadi di akhirat itu, Pak, 1000 tahun. Nanti sebenarnya ada hitungannya. Kalau begitu betapa besar ya yang di sana itu, yang di Allah itu. Karena perhitungan bumi itu 1000 tahun, di sana itu cuma sehari. Sebenarnya ada hitungan, cuman nggak saya catat di sini. Saya ada filenya. Insya Allah. Berarti kalau besok orang itu masuk ke neraka, Pak, sehari, itu sama dengan dia masuk neraka 1000 tahun. Padahal umur ini tidak sampai 1000 tahun. Lah kalau khalidina fiha, Ustaz, Masya Allah, Ustaz kehitung. Saking suwene orang itu masuk. Karena itu Allah mengatakan afala tadzakkarun, harus kita pikirkan. Oh iya. Dan kita ini diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tidaklah kemudian hidup selama-lamanya di bumi, sebentar. Nanti pada ayat-ayat Al-Baqarah ini kita lanjutkan,
walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila akhir. Ini dunia ini ono tempat tinggal, tapi juga mendapatkan kenikmatan juga terbatas. Wis gak iso suwe-suwe urip ning dunia, gak iso suwe-suwe. Siapapun ndak. Jangankan kita yang biasa-biasa. Ratu Elizabeth itu. Ratu Elizabeth kalau makan diatur sedemikian rupa. Soke Pak, mangane gak oleh akeh-akeh. Titik-titik ngono. Mati. Wis diatur Pak, itu diatur kadar vitaminnya diatur. Bagi dia ini makan bagaimana itu diatur semua. Apalagi kita yang setiap hari mangan ote-ote kan ya wis. Malah gak karu-karuan. Maka Allah mengatur semua ini dan tidak ada yang luput dari aturannya Allah. Semua diperhatikan oleh Allah. Diatur. Kalau tidak diatur, bayangkan bumi ini kalau tidak diatur oleh Allah, ini kan dia berputar. Dia berputar. Ini ya, bergantian siang dan malam, tapi dia juga berputar mengitari matahari yang kemudian terkenal dengan ya kembali kepada porosnya 365 hari. Kalau begini dia berputar begininya 24 jam. Kalau dia berputar mengelilingi matahari, bayangkan kalau kemudian berhenti salah satu Pak. Berhenti salah satu, laren, istirahat dulu. Hancur Pak bumi. Dan bumi itu dia berputar, juga ada yang mengelilinginya, matahari apa itu bulan yang mengikuti dia. Terus sampai begitu. Dan nggak ada yang menyangga Pak. Ya kecuali Allah menciptakan malaikat untuk menyangga langit, iya. Tapi dalam logika ilmu alam itu kan dia berputar biasa. Siapa Pak sing? Kalau kemudian dia mundur saja 1-2 menit habis Pak dunia ini. Coba kita disuruh mikir itu. Karena itu di Muhammadiyah diajarkan karena perputaran itu pasti, maka hisab itu insya Allah pasti. Dihitung besok akan ada gerhana matahari, akan ada gerhana bulan. Itu dihitung sebelumnya, tidak kemudian ujuk-ujuk, tidak. Karena itu ketika ada penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal itu sudah jauh hari sudah oleh Muhammadiyah itu dihitung, oh sekian, matahari oh sekian, nanti puasa jatuh pada hari ini, besok Syawal jatuh pada hari ini, itu sudah dihitung oleh Muhammadiyah. Dan kapan hari saya pertemuan di majelis tarjih di wilayah itu ya bahas itu Pak, bahas ini. Luar biasa. Kalau kita lihat, masya Allah, kayak begitu bumi dia berputar. Allah menciptakan langit dan bumi dalam beberapa periode. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini. Ini tadi 6 hari. Sekarang ini 2 hari. Nanti kita lihat. Kita hitung. Wa taj'aluna lahu andatan dzalika rabbul alamin. Katakanlah sesungguhnya patuhkah kamu kufur kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu baginya. Ya Allah bertanya kepada kita. Patutkah kamu? Tidak patuh. Karena tidak ada zat yang bisa menciptakan bumi dan matahari kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan Allah ciptakan ini dalam 2 masa. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ili. Dan dia menciptakan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Allah ciptakan gunung Arjuna. Allah ciptakan gunung. Kemarin saya lewat Trawas, turun lewat Gempol, lewati
gunung itu, lihat, kemudian melewati pemantau gunung api itu, dan sana ada. Nah, lihat, masya Allah, Allah menciptakan bener-bener kokoh, Pak. Dan itu besok pada saat hari akhir kiamat, semua ini lepas. Arjuno, Penanggungan, Walilan, ingin lepas, berputar dia seperti kapas. Besok itu, Pak. Tapi sekarang dia kokoh. Untuk apa gunung itu diciptakan? Dia menjadi penyangga rawasi, yaitu pasak bumi, Pak. Jadi kalau gunung itu tidak ada, bumi ini gampang terguncang. Oleh Allah diciptakanlah gunung, set paku bumi, set paku bumi, set paku bumi, supaya goyangannya tidak begitu. Karena di bumi ini kan dia bergerak lempengan itu, maka Allah ciptakan penyeimbang itu gunung. Nah sekarang ini gunung-gunung kintek ke semen, ya kan habis Pak buat semen. Jadi kan lihat kalau di mana itu Tinggirse itu roto Pak Samatan, roto. Sekarang pindah ke Tuban, itu gunung, masya Allah. Saman kalau lihat di Gunung Penanggungan itu Pak, kalau jenengan ke atas ya Penanggungan lewat Ngoro, masya Allah, itu namanya gunung itu sudah diambili apa batu-batunya untuk kerikil-kerikil. Nah, lihat, dan jurang, jadi jurang dalam-dalam Pak. Saya kapan hari ngirim korban, satu korban ke puncak Gunung Penanggungan, ada desanya Pak, dan itu tidak ada sumber. Jadi dukur desa itu paling dukur lah menurut saya itu, tidak ada sumber air, dia hanya ada hujan. Tidak ada Pak desanya, tidak besar. Kita kirim sapi di sana, satu. Masya Allah, Allah ciptakan. Saya kita lihat ini. Nah kalau kemudian dikeruk habis Pak, habis. Maka kalau sudah dikeruk habis, ini keseimbangannya nggak ada, habis dia. Sampai seperti ini. Dan dia menciptakan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dia memberkahinya, dan dia menentukan pada kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang yang cemerlang. Masya Allah, bintang. Ini kalau dengan lihat di rumah yang lantai 2 dan lampunya dimatikan, dan malam hari Pak kelihatan los. Kalau pas tidak musim hujan, bintang itu los. Ya Allah, indah banget, indah banget, bagus. Tapi dia juga diciptakan oleh Allah untuk menjaga bumi, supaya iblis itu, jin tidak bisa ke Sidratul Muntaha, maka dilempar oleh Allah dengan meteor itu. Nah, itu ada Pak, semua dijelaskan oleh Allah. Dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Jadi bintang itu dia tetap di situ, dan orang pelaut itu dia tahu Pak, baru lihat bintang itu, oh bintang ini, berarti ini arah ke sini. Saya hari Ahad kemarin, Ahad yang lalu itu ngisi pengajian di Lamongan. Kebetulan di kelompok orang Melayan. Kata kau nih sama niku, nggon angin gak nggon angin. Tahu, untuk bulan-bulan ini kita tidak nelayan karena anginnya kencang. Dan kalau di tengah, dia tahu mana arah yang harus kita tuju, karena ada ini, ada bintang, dan bintang itu mesti menunjukkan arah. Menunjukkan arah. Saya juga heran, kok ya? Saya tanya jamaah angkatan laut di Zakir itu, dia angkatan laut. Biyen sampean kalau naik kapal,
naik kapal. Dengan apa bantuan? Dengan ini, Ustaz. Dengan bintang. Kalau tahun 80, tahun 70-an, kita masih juga menggunakan bintang. Itu kelihatan bintang. Pada jam sekian bintang ini ada di sini. Dan arahnya mesti ke sini. Iya, Pak. Sekarang sudah canggih. Sekarang itu kata dia, begitu buka komputer, langsung tahu mana yang harus dijalani, arahnya tahu. Jalannya ono, Pak. Sudah begitu sekarang canggih. Kalau dulu dia menggunakan, apalagi nelayan. Kalau kita kan opo gitu, tapi bagi mereka yang di tengah laut itu sangat membutuhkan arah bintang itu. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, masih kita lihat. Allah menjadikan bumi penuh dengan berkah, yakni dapat menerima kebaikan, benih-benih tanaman dan dapat dibaca. Jadi saya membayangkan kalau Allah menciptakan angin dan Allah misalnya tidak menciptakan angin, terus tadi apa Pak, jagung gitu. Saya juga, karena saya bukan petani, saya tanya sama petani, nek ono angin sama nggak ada angin, kira-kira jagung itu bagus mana? Bagus kalau ada angin. Jadi angin itu Pak, begitu angin itu datang, ini keberkahan. Maka apa itu namanya, pucuk sari yang di atas ini, dia terbang dan dia menghiap di jagung-jagung yang lain. Kawin lah itu, kawin. Jadilah kemudian jagung seperti itu. Umpama gak ngono ya gak bisa. Gak bisa. Luar biasa Pak Allah. Jadi kalau misalnya nggak ada angin, ya gak bisa ono jagung itu kan. Nggak ada. Jagung itu tidak ada. Teman tahu kalau itu siwalan itu. Kalau bagi kita kan, oh pokok ono siwalan. Tapi prosesnya ada Pak, perkawinan itu. Ada benih-benih tanaman-tanaman dan dapat juga dibaca sawahnya. Allah menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dan tempat-tempat yang layak untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian. Tanaman cocok, ono sing cocok ke tambak udang, cedek segoro. Oh. Jadi tambak itu udang kok nih tengah-tengah sawah ya gak pas. Tapi ini cedek segoro cocok. Yang punya tambak. Yang hal ini dilakukannya dalam 2 hari, yaitu hari Selasa dan hari Rabu. Yang bila digabungkan dengan 2 hari yang sebelumnya menjadi 4 hari. Ini. Nah, penciptaan bumi 2 hari dan pengaturannya. Jadi bumi dan pengaturannya itu pengaturan makanannya jadi 4 hari. Allah mengatur semuanya makanan-makanan ini. Diatur menjadi penciptaan langit 2 hari. Maka kemudian kalau dijumlah itu menjadi 6 hari. Nah, begini Pak. Jadi penciptaan bumi 2 hari dan pengaturan makanannya jadi 4 hari. Berarti ini 2 dan ini 2 jadi 4. Dan ini penciptaan langit itu 2 hari menjadi 6 hari. Jadi orang bertanya, loh kok tadi asalnya 2, 4, 6. Lah ini 2, berarti 8. Berarti keliru kita. Bukan. Ini Pak tafsirannya ini. Nah, ciptaan bumi itu 2 hari dan pengaturan makanan jadi 4 hari. Diatur. Ada benih. Diatur sedemikian rupa oleh Allah. Pernah bisa membayangkan kalau di atas gunung ada air kemudian ada ikannya. Terus iwak itu tekondi. Iwak itu tekondi. So. Ada perantara angin. Angin dia ada panas menguap dia ke atas, kemudian oleh angin di bawah turunlah hujan di mana-mana. Maka telur yang ada di situ, yang kesedot oleh itu kebawa kemana-mana. Dan kemudian oleh Allah disebar.
Kalau kita lihat Pak, di Gunung Penanggungan yang paling Gunung Welirang, saya pernah kemah di bukit Gunung Welirang, Gunung Welirang. Kemudian naik ke atas arah Gunung Welirangnya, sudah nggak ada kampung, ada sungai, kau kenceng sekali. Kita lihat kok sungai, kemudian airnya deras sekali, tekondi banyu gitu, tekondi gitu. Terus kok ono iwak gitu. Ada kebun-kebun, ya kalau kebun masyarakat. Tapi sungai yang besar itu tekondi banyunya. Maka diatur Allah sedemikian rupa. Karena itu pentingnya kalau bapak-bapak jalan-jalan ke gunung, ya sambil memahami betapa Allah menciptakan ini luar biasa. Allah ciptakan semua dalam 6 hari. Kemudian Allah serahkan bumi itu untuk manusia. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian di muka bumi ini, dan kami adakan bagimu di muka bumi ini sumber penghidupan. Jadi Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam, Hawa, kemudian berkembang biak ini, Allah sudah ciptakan juga infrastrukturnya, semuanya Pak. Dan semuanya diberikan untuk gitu. Ada ini ma'ais untuk kehidupan, supaya kita bisa mengelola padi, mengelola ini, supaya kita bisa makan. Sampai ngono urip itu Pak, diatur oleh Allah. Tapi Allah mengatakan qalilan ma tashkurun, amat sedikit sekali kamu bersyukur. Apa dikasih oleh Allah rezeki, kasa ya Allah kok mau sakmene rezeki ini, mau sakmene titik. Kita ini sedikit sekali kalau bersyukur, apalagi persoalan dengan ibadah. Malah tadi tahun baru itu menjadi barometer kita ini bersyukur atau tidak. Keloyang sepeda motor knalpotnya dilepas, bau banter tadi itu saya lihat jam 3, bau banter arek-arek kayak ngene gitu. Terus apa hidup itu Pak? Padahal Allah sediakan ini supaya kita ini pandai bersyukur dan semakin kuat ibadahnya. Kadang-kadang semakin soge itu semakin medit dan semakin jauh dari ibadah kepada Allah. Malah soge, malah kuat, malah soge, malah kuat. Itu kadang-kadang ibadah kita karena semakin banyak urusan. Padahal Allah sediakan semuanya untuk kita. Jadi selama manusia itu mau berikhtiar di muka bumi ini, bisa Pak makan. Asalkan kita tidak malas, pasti Allah berikan rezeki. Saya pernah ke terminal Bojonegoro, saya pernah cerita mungkin ya. Jadi di terminal Bojonegoro itu dulu kalau saya karena tinggal di Lamongan, kalau dulu mau nyewa bis itu enggak ada bis seperti sekarang bagus-bagus itu jarang ada Pak. Kalau kita lihat bis itu ya di terminal yang bagus-bagus, dan itu adanya malam hari kalau bis itu sudah kumpul semua, sudah selesai ngetem, sudah selesai perjalanan semua, kemudian kita catat mau yang kita sewa, oh aku nyewa bis ini nomor sekian serinya, itu kita mesti begitu Pak saya itu. Nah saya itu datangnya malam, datang ke terminal itu malam, nanti mencatat bis mau kita pakai mana. Nah, nanti kita baru ke PU nya, Pak saya pesan bis Bapak nomor sekian, nomor plat sekian, nomor serinya sekian. Lah jam 3 saya sudah bangun, kemudian saya lihat di ujung terminal itu ada ibu-ibu jual ketan sama jual kopi, peda kecil kecil. Tak tanya, Bu jenengan ngeten iki nggih telas Bu? Telas Pak ngeten iki. Diangsalkan nggih lumayan lho Pak. Sakmono tok Pak. Bondo kursi, bondo gelas, bondo kopi, bondo ceret, bondo kompor titik, wis. Allah kasihkan rezeki. Asalkan kita tidak malas. Yang menggarai kita itu miskin kadang-kadang karena kita ini malas. Arepe kalau duit akeh gak gelem kerja. Ngono yo. Oh iya. Iya kan karena kita ini kan duit akeh gak gelem kerja. Dari sapa?
Ya kerja lah. Kerja. Sehingga kadang-kadang banyak anak-anak yang muda-muda itu gak begitu gelem kerja, kepengen duit akeh. Akhirnya jadi polisi cepet. Ben pertigaan ana polisi cepet ana pertigaan. Lah ya cek akeh dah kono. Terus arek enom yen wong tuwek-tuwek ngono sik maklum, Pak. Kalian tua-tua mungkin sudah tidak produktif. Nah, ini arek enom-enom. Begini nih generasi itu, Kak. Padahal Allah sudah menyediakan ma'ayis itu di bumi ini. Kalau orang mau menggali, Pak, Masya Allah, banyak rezeki. Nah, itu ada jualan kukis kecil Ramadura itu, Pak, yang kukis kecil di pasar itu. Saya tanya, Mas, sampean kalau ke pasar jam berapa? Jam 3 atau setengah 3 sudah di pasar, sudah buatkan. Ya terlepas nanti ibadah tidak ibadah, wallahu alam ya. Tapi saya lihat dia membuat ini, Pak, membawa sembahyang, buka sembahyang enggak. Tapi dia lihat dia mengasih ini. Sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 6 sampai jam 7 selesai. Habis itu tidur, Pak. Oh no. Enak. Terus asal pinten jenengan? Labai. 200. Oh, lebih, Pak. Ngono. Nah, 300 ya rata-rata. Bayangkan 300, Pak. Lah nek 300 ping saulan wis pinten niku? 9 juta. Ngalang-alai pegawai negeri golongan 3A, Pak. Jam 3 sampai jam 6, 3 jam. Mari ngono tenger-tenger ngene. Wis turu, Pak. Halal. Bayangkan. Jadi kita ini kalau mau berusaha, apa saja bisa. Karena Allah sudah mengatakan begitu. Lakum waja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Apa saja di muka bumi ini ada ma'ais, ada tempatnya. Tapi sedikit kita ini mau bersyukur. Waja'alna lakum fiha ma'aisha wa malastum lahu biraziqin. Dan kami telah menjadikan untukmu di muka bumi ini keperluan-keperluan hidup oleh Allah dijatah semua, dan semuanya tidak sama, hampir tidak sama. Tidak sama. Ada petani, ada tambak. Coba kalau kuabe di tambak, terus nanti mau sego tuku beras nanti. Oh, kalau sekarang ada padi, sing pari ning kene padi, ning kono tambak. Nah, padi ketemu tambak cocok, Pak. Padinya dimasak, kurangnya digoreng, cocok, ki enak ngono. Kan kapan hari ada begitu. Lambur tahun baru ki ono boga. Tapi kira-kira ngono tuh lah, cocok itu, Pak. Jadi keperluan hidup manusia itu dibekali oleh Allah. Di bumi ini, di dalam ini ada gas oleh manusia, diambil kemudian dimasak jadi bensin, jadi pertalit, jadi pertamak, jadi macam-macam. Ada lagi digali lagi, Pak. Ada gasnya, Pak, uapnya murup, Pak. Di sini sudah, Pak, ya gas? Belum ya? Oh, sama berarti. Di Surabaya itu sebagian sudah ada gas itu, pipa gas itu sudah ada. Kalau itu yang pipa itu apa, Pak, hitam itu? PDAM. PDAM. Nanti kan ada pipa gas itu ada. Ada. Itu gas itu ya gas itu aja, Pak. Untuk keperluan hidup manusia oleh Allah dicukupi. Kurang apa, Pak, awak dhewe iki? Nyalong ini so, nyalong ini, Masya Allah. Kadang-kadang awak dhewe isek kurang aja. Dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Pitik, Pak, di los. Oh, semua. Pitik kita beli ayam kecil dan kita lepaskan ayam itu. Gede. Siapa, Pak, sehingga imam? Dia cari rezeki sendiri, Pak. Dan makanannya nggak sama dengan makanan kita. Terus sehat. Coba kalau kita makan makanannya ayam, nggak bodoh, Pak. Ya nggak sehat. Kita bukan memberikan rezeki. Allah ciptakan sapi itu, dia makan damen. Nah, damen, Pak, ya. Sapi itu anunya ini loh. Damen itu kan sawah itu ya, padi itu. Dimakan, Pak, jadi gemuk. Nah, coba kalau kita makan damen. Kalau kita yang makan damen jadi gemuk.
Oh ya, rungsep Pak weteng iki. Jadi Allah ciptakan ini, dan kita bukan yang memberikan rezeki. Masa coba kalau kemudian sapi itu kita kasih sate, ya gak kelem. Iki ya barangku dhewe iki. Ngono. Ngono kira-kira ngono iku. Tapi Allah ciptakan semua makhluk itu dengan cara makan yang berbeda-beda dan kita tidak memberikan rezeki, kita cukup mengelolanya saja. Di wedhus, di sapi dah kayak di panganan yang berbeda dengan panganan kita. Masya Allah, luar biasa Pak. Jadi semua ini diberikan kepada kita untuk kita kelola dengan caranya Allah. Nah, oh luas bumi. Sekarang tujuan. Oh luasnya bumi, bayangkan ini. Ini bumi Pak, kelihatan ya? Oh ya, titik-titik lah lumayan. Ono Pluto, ono macam Neptunus, ono Uranus, Saturnus, Jupiter, ada Mars, ada bumi. Nah ini bumi, ada Venus, ada Merkuri, dan ini adalah matahari yang ini. Ini matahari, yang paling kiri itu matahari Pak. Ini matahari yang garis ini matahari. Ini bumi kecil ini. Nah sekarang ini makhluk Allah semua, Allah ciptakan semua ini Pak, sab'a samawat. Bahkan di dalam penjelasan ini masih galaksi Bima Sakti. Ada galaksi yang lebih besar lagi, masih kecil. Padahal ini sudah besar. Barangkan jaraknya begini Pak. Jarak matahari sama dengan. Nah sekarang perbandingan. Nah, diameter bumi itu 12.756 km. Diameter matahari 1.392.000 km. Jadi tekan dukure kene tok wis gak nutut, Pak. Teko 300 tok gak nutut. Ini baru matahari. Baru galaksi Bima Sakti. Jika matahari dikecilkan menjadi 30 cm sebesar bola basket, berapa besar diameter bumi? Nah, ini. Sebesar apakah bumi itu? Sekarang 12.756 dibagi 1.392.000 sama dengan 300 mm. Itu atau dibulatkan menjadi 2,75 mm. Sebesar kacang hijau. Jadi bumi itu sebesar kacang hijau, Pak. Pilih kan? Dibandingkan dengan bumi. Nah ini Pak, bumi ini. Ini matahari, ini bumi. Ini matahari ini panas. Pernah nggak membayangkan kalau kemudian bumi ini bisa masuk ke sini? Padahal ini dekat Pak, jaraknya dekat ini. Kalau dia semua ini masuk ke bumi, semua masuk ke matahari, habis ini, semua ini habis Pak. Kalau itu Allah ciptakan di sab'a samawat itu plus dengan gayanya supaya tidak tersedot ke matahari. Nah, kita kan nggak mikir ngono. Sing penting urip iki mangan turu. Jadi ada makhluk lain yang lebih besar daripada matahari yang Allah ciptakan bumi yang namanya matahari. Bayangkan kalau kemudian bumi yang kecil itu kemudian tersedot sulet nih, habis Pak kita. Berarti kita ya Allah bersyukur kepada Allah. Oh iya ya, sakmono awake, sakmono ya. Berarti kita ini tidak ada apa-apanya. Karena nggak sama kitik-mekitik. Nah, dunia itu. Karena kita ini masih kalah besar dengan bumi, kalah besar dengan matahari. Itu luas bumi. Nah sekarang karena semua itu oleh Allah diberikan kepada kita, maka kita juga dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Besok setelah kita ini semua mati, dikumpulkan seluruh amal-amal kita, maka besok pada saat di padang mahsyar dimintai pertanggungjawaban. Ada yang baik, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Yang tidak bagus ini, dan mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami.
niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Intinya adalah bahwa kita di muka bumi ini karena diciptakan oleh Allah, diberi oleh Allah, hukumnya hukum Allah, maka ibadah itu wajib, iman itu wajib. Kan besok pada saat menghadap Allah itu kemudian Allah bertanya kepada kita, ya apa kon? Terus begitu kita masuk neraka, baru kemudian kita ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, akhirna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah, agar kami ini melakukan amal yang dulu kami tidak pernah melakukan. Sembahyang gak tahu, poso gak tahu, ngene gak tahu, ngene gak tahu, ngene gak tahu. Aku ya Allah diluk ae. Sampai ngono, Pak. Diluk tok, tapi Allah kan sudah. Allah mengatakan awalanu amirkum. Tidakkah sudah aku beri kamu beri kamu umur, Pak. Karena itu pergantian tahun ini harus selalu kita membuat muhasabah, ya Allah, awak dhewe wis apa sing dilakoni. Ojo anu tok bakar jagung. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Allah panjangkan Pak umur kita ini. Dan Allah tidak ujuk-ujuk begitu kita lahir ke muka bumi langsung Allah bebani, tidak. Allah tunggu kita ini dari akil balik. Terus begitu akil balik, umur 15-an dianggap sudah cukup dewasa, maka di saat itulah Allah bebankan kewajiban kepada kita. Yang pertama Allah bebankan kepada orang yang sudah balik itu ibadah. Kan bukan bekerja dulu Pak, ibadah dulu, ibadah. Begitu dia sudah dewasa, bekerja. Dia berumah tangga, dia bekerja. Jadi dibebankan. Nah besok setelah ini semuanya itu Allah minta pertanggungjawaban. Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Besok lapo gak sembahyang, gak iman, aduh kalau betul semerap, ya Allah. Apakah tidak ada yang memberikan peringatan? Terus ya apa menjawab? Enggak bisa. Karena itu orang datang ke pengajian, orang datang ke taklim itu dalam rangka untuk menerima peringatan dari Allah. Oh besok bakal ngene, besok bakal ngene. Karena itu kalau kemudian kita mendapatkan nikmat ini dikelola berdasarkan perintah Allah, maka ada sebagian nikmat ini kita berikan kepada orang lain, kita tasarukan di jalan Allah. Maka pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang kamu kerjakan. Kalau sudah dikerjakan, Allah balas itu semua. Karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, harus mewaspadai dan mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Hari ini semakin bertambah umur dan kesehatan kita juga baik, maka ibadahnya harus baik. Dan harus kita waspadai bahwa seluruh nikmat yang kita peroleh ini summalatus alunna yauma idzin anin. Nah, akan besok itu kenikmatan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.